Assalamualaikum, kita lanjutkan pembahasan soal manuskrip palsu yang digunakan Rumail Abbas dalam membela nasab Balwi hanya cuma demi bayaran. Manuskrip Sanad Abdul Haq Al-Isibili Ibnu Al-Harad dalam komunitas YouTube-nya Rumail memuat beberapa sanad hadits yang menyebut nama Ubaidillah yang katanya mendapat hadits dari bapaknya Ahmad Al-Abah. Rangkaian sanad itu sebagai berikut. Rangkaian sanad ini ditampilkan Rumail hanya sepotong tanpa menyebut dari kitab apa ia mendapatkannya. Sepertinya, Rumail kali ini tidak ingin seperti sebelumnya, di mana rangkaian sanadnya dapat dilacak melalui nama-nama perawi populer. Perawi-perawi dalam sanad ini tidak ada yang dikenal dan tidak disambungkan sampai sahabat Nabi, ia berhenti kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Muhammad al-Asrak. Jelas sanad ini sanad jadi-jadian yang tidak valid. Jika disambungkan sampai sahabat Nabi, ia dapat terdeteksi ketersambungan atau tidaknya. Karena nama para perawi hadits sejak zaman sahabat sudah terkodifikasi dalam kitab-kitab tarikh ruwat. Nampaknya, ia rangkaian sanad yang didapatkan dari sumber yang sama dengan sanad palsu sebelumnya, yaitu dari tulisan Salim bin Jindan. Dalam rangkaian sanad itu ada kalimat yang nampak memaksakan, yaitu disebutnya nama Ubaidillah sebagai paman dari Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Isa al-Abah. Sebagaimana diketahui bahwa nama Ali terkonfirmasi dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah sebagai anak Ahmad bin Isa, nampaknya kriter sanad itu ingin nama Ubaidillah numpang tenar kepada Muhammad bin Ali. Manuskrip Sanad Ali Al-Syanini. Dalam sanad ini terdapat nama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam yang katanya mendapat hadits dari Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Jelas sanad ini palsu karena Ali bin Jadid dicatat para ulama tidak mempunyai murid bernama Faqih Muqaddam. Selain ia rangkaian sanad bodong yang tidak disebutkan dari manuskrip kitab apa, dari sisi ilmu riwayat sudah terbukti ia palsu. Nampaknya seperti yang lain ia diambil dari tulisan Salim bin Jindan. Manuskrip Al-Turfat Al-Gharibat. Rumail menampilkan sebuah manuskrip karya Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Ali Al-Makrizi, wafat 845 Hijriyah. Berjudul Al-Turfat Al-Gharibat fi Akhbar Wadi Hadramaut Al-Ajibat. Menurut Rumail, naskah ini sebagai bukti bahwa nama keluarga Ba'alwi dikenal oleh ulama eksternal pada pertengahan abad ke-9 Hijriyah sebagai keturunan Nabi. Sayang Rumail tidak teliti, justru naskah ini malah memperkuat bahwa keluarga Ba'alwi pada sekitar tahun 845 Hijriyah itu masih dikenal sebagai Arab Hadramaut bukan sebagai Sadat. Perhatikan, salah satu ibarat dalam naskah ini telah menceritakan kepadaku Al-Fakir Al-Mutakid Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Alawi dari kabilah yang disebut Aba Alwi dari Arab Hadramaut. Al-Makrizi sebagai seorang sejarawan, ketika mendapat pengakuan dari Ibrahim bin Abdurrahman As-Segaf bahwa ia adalah dari keluarga Aba Alwi, langsung mengetahui bahwa keluarga ini adalah keluarga Arab Hadramaut. Karena memang sejak abad ke-4 Hijriyah telah dicatat dalam kitab-kitab sejarah nama Bani Alwi sebagai keturunan Kahtan. Yang demikian itu sebagaimana ditulis oleh Al-Hamadani, wafat 344 Hijriyah, dalam kitabnya Al-Iqlil fi Akhbaril Yaman wa Ansabi Himyar. Kitab Al-Iqlil memuat kisah-kisah negara Yaman dan nasab Himyar, halaman 36. Penulis telah jelaskan dalam beberapa tulisan bahwa pengakuan keluarga Abdurrahman As-Segaf sebagai bagian Aba Alwi pun baru pada abad ke-9 Hijriyah. Jelas sekali, keluarga Abdurrahman As-Segaf bukanlah keluarga Aba Alwi yang ditulis oleh kitab Al-Suluk 732 Hijriyah. Ketika menjelaskan silsilah seorang ulama bernama Syarif Abul Hasan Ali bin Jadid, pada abad ke-9 Hijriyah keluarga Abdurrahman As-Segaf mengokulasi diri ke dalam bagian keluarga Aba Alwi. Hal demikian diperkuat oleh hasil tes YDNA keturunan Abdurrahman As-Segaf hari ini yang dikenal dengan nama keluarga Ba'alwi bahwa haplogrup mereka adalah G yang menunjukkan mereka bukan berasal dari Arab. Orang-orang Arab hari ini hasil tes YDNA mereka terkonfirmasi berhaplogrup J. Bab 3 penutup. Demikianlah manuskrip yang diklaim oleh Rumail sebagai jawaban atas tesis penulis bahwa nama-nama keluarga Ba'alwi tidak tercatat sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari mulai abad ke-4 Hijriyah sampai ke-9 Hijriyah, baik dalam kitab nasab maupun sejarah. Sayang apa yang Rumail dapatkan ternyata hanya rangkaian sanad yang terbukti palsu, baik dari sisi isi maupun media. Menurut penulis, melihat algoritma historiografi yang tersebar di abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah, baik di Yaman maupun wilayah lain yang terkait dengan Ahmad bin Isa,
maka akan sangat sulit menemukan bukti-bukti keterkaitan keluarga Ba'alwi sebagai keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena memang keluarga Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW.